mau ditiduri sama Abimelek, Tuhan Anda datang lo bicara kepada Abimelek, jangan sentuh perempuan itu. Karena dia adalah istri seorang nabi. Tiba-tiba si Ibrahim berzina, si Abraham berzina, Tuhan kalian biarkan begitu saja. Waduh, pantas kalian terkutuk ini. Kalian Itu mempercayai. terjadi alam Ya baru. udah, berarti akui kalau Tuhan kalian itu tidak masalah kalau Ibrahim berzina. Karena ketika Itu si Sarah terjadi yang mau bukan- berzina, Tuhanmu marah. Tuhanmu datang. Tuhanmu datang bicara kepada Abimelek, jangan kau sentuh istri orang itu karena dia istri seorang nabi. Tapi ketika si Abrahamnya yang berzina, nggak apa-apa sama Tuhanmu. Waduh, 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 waduh. Ini bagaimana Tuhan kau pilih kasih. Kalau Hasara tak boleh berzina, kalau Abraham boleh berzina. Ini Tuhan bagaimana? Ini Halo. Tuhan bagaimana? Apa bang? Bagaimanapun Anda ngomong, terserah Anda lah mau ngomong apa. Tetapi sejarah Alkitab itu ditulis oleh berdasarkan fakta. Dari mana Anda tahu ditulis berdasarkan fakta? Kan Tahu sudah siapa terjadi. penulisnya? Itu kan sudah Tahu siapa terjadi. penulisnya? Iya, tahu siapa penulisnya. Tahu lah, Siapa? Musa. Dari mana Anda tahu kalau Musa yang tulis? Dari buku dari Kejadian sampai Mana tertulis kalau Musa yang menulis? Anda ngomong itu agak-agak kayak ini ya. Saya tanya, Anda di sini sebagai Kristen jangan sok tahu. 6 tahun saya sudah mengkaji kitab kalian. Tidak ada satupun yang tahu siapa penulis kitab kalian itu mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hanya dianggap sebagai tulisan dari Musa. Anda tahu itu? Kitab Taurat itu sejak zaman Yudas Makabe itu sudah banyak dihancurkan dan dibakar sama orang-orang Yunani. Dari mana Halo. Anda tahu bahwa penulisnya itu adalah Musa? Bahkan Halo, pada Marifah. abad ketiga sebelum Masehi, kitab Anda itu direkonstruksi ulang menggunakan teks bahasa Yunani oleh 72 Rabi Yahudi yang sampai sekarang tidak tahu namanya siapa. Di zaman Raja Ptolemy 3 abad sebelum Masehi. Tiba-tiba Anda mengatakan bahwa kitab Anda ditulis oleh Musa. Mana buktinya? Siapa yang bilang? Siapa ahli yang mengatakan bahwa Bible itu ditulis oleh Musa? Jangan ngarang depan saya. Di sini kita bicara akademik, empirik, bukan teologi, bukan imanisasi. Halo Mbak Rifa. Saya tanya dulu, udah saya tanya. Anda awam atau berilmu? Saya agak sedikit mengerti tentang Alkitab saya. Oke, apa Anda pernah sekolah di mana? Pernah belajar di mana? Walaupun saya tidak pernah sekolah. Oh ya udah nggak usah. Anda tanya aja bang, ribet kita bang. Anda sedangkan yang sekolah, sedangkan pendeta Anda aja kalang kabut menghadapi saya, apalagi Anda yang nggak pernah sekolah. Udahlah abang nanya aja lah. Mbak Rifa. Nggak, saya nggak mau diskusi sama orang yang jauh di bawah saya. Saya maunya diskusi setara. Kalau Anda mau tanya itu hebat Mbak Rifa. nggak bertanya, iya bertanya Itu saja. Udah berilmu. Ya udah Anda menang, Anda hebat lah, Anda menang. Ya udah, Anda Ya. tanya aja. Ya silakan tanya aja. Pertanyaan saya ini ya. Kalau Anda membantah tentang sejarah Abraham, pasti Nabi Anda itu dari sebelumnya sudah membantah melalui Al-Quran. Toh nggak ada bantahan di Al-Quran tentang sejarah Nabi Ibrahim itu di Al-Quran Anda. Maka Anda itu ngomong tanpa dasar. Bang, kalau bicara itu mengerti apa yang dimaksud dengan bertanya, apa yang dimaksud dengan menyatakan. Anda mau bertanya atau mau menyatakan? Saya bingung nih. Belum sampai ke situ. Ya silakan bertanya aja, nggak usah prolog bang. Kalau semakin bicara semakin runyam orang Kristen ini bikin rusak peradaban. Entah apa-apa aja yang Anda omongkan. Udah Anda bertanya aja. Karena Bang. Anda ngomong itu tanpa fakta. Anda tahu arti fakta? Anda mengerti arti fakta? Tahu, mengerti. Apa arti fakta? Arti fakta apa? Ternyata Ciri-ciri pernyataan, nggak semua pernyataan fakta. Itu Malin Kundang juga ada pernyataan. Bisa membedakan mana ciri-ciri fakta dan dongeng. Tolonglah kalau Kristen awam tahu dirilah, bertanya saja, jangan menjelaskan. Saya tidak mau mempermalukan diri saya dengan mengajak kalian yang awam diskusi. Itu namanya saya downgrade, value-nya turun. Saya mau kalian itu cuman bertanya saja, biar saya yang kasih ilmu. Kalian nggak ngerti apa-apa menjelaskan kitab kalian, sejak kapan pula itu fakta? Mana ada?
Mana ada fakta itu? Apa fakta? Ciri-cirinya apa? Unsurnya yang terpenuhnya apa sebagai fakta? Apalah kalian ini? Rusak Teman-teman kalian ini Kristen loh. silakan naik multi lagi ya teman-teman. Selamat malam Rifa. Ya malam Pak Thomas, silakan Pak bertanya saja Pak. Anda tolong jelaskan, adakah jaminan umat Islam masuk surga? Oke, baiklah. Adakah jaminan umat Islam masuk surga? Ya adalah dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran Ada bukti, tertulis ya. ada bukti. Ya saya kan belum ke surga. Masa kau minta aku ke surga dulu terus datang pulang bilang kalau aku udah masuk surga? Agak gila orang. Wah, kalau kami, Tuhan kami sudah ke surga, Ah, sayang. siapa yang lihat? Siapa yang lihat Tuhan kau ke surga? Tuhan Ada kami sudah fotonya? ke surga, sayang. Ada, ya ada fotonya Tuhan kau ke surga. Yesus sudah terangkat ke surga. Iya, dan ada akan buktinya. kembali. Ada fotonya dia di surga. Kalau surga itu sudah di luar kewenangan kita Kau manusia, minta sayang. bukti sama aku tentang surga. Ketika kau mengaku Tuhan kau di surga, aku minta bukti. Kau cuma membela diri saja, Ikut jijik menghindar. kali aku dipanggil-panggil sayang sama kau. Tuhan kau katanya di surga, nggak ada teks aslinya mengatakan Tuhan kau di surga. Tuhan kau tuh naik ke langit. Enggak tahu kita kalau dia nyangkut di planet Saturnus sekarang ya, karena dia naik ke langit. Uranus bukan surga, bukan paradise. Naik ke surga Pak Tuhanmu Thomas. siapa yang lihat? Takut ya, iya jijik. Takut dan jijik sama kau, udah kau menang, kau sudah, kau jadi Kristen aja, nggak usah kau pengawal iman ya, nama kau pengawal iman, kau jadi Kristen aja selama lamanya, kau pengutuk Nabi Ibrahim, kau Selamat malam terkutuk Kak kata, Gabriel. kata Tuhannya Bani Israel, kau terkutuk. Selamat malam, selamat malam. Silakan. Oh Bang Oke, Gabriel. baik, Baik, kita doakan Selamat malam ya. ya semuanya. Oke. Oke. Ini saya bisa bertanya atau gimana? Atau memang harus ditanya terus kalau iman Kristen? Ya, jadi sorry, saya nggak butuh bertanya tentang Kristen di sini, maaf ya. Saya nggak, maaf ya, ilmu Kristen itu bukan ilmu yang memperbaiki peradaban, jadi nggak butuh ditanya, karena saya sudah Rifa, menguasai ilmu bahkan kau lebih daripada segini Anda. pun sama saya nggak ada. Ya Tahu udah. nggak? Ilmumu segini pun nggak ada. Apa, Betul, saya apa yang buktikan. dikatakan RK? Yang benar apa yang dikatakan RK? Saya buktikan ilmu Iya, nggak ada. iya, Saya buktikan, Oke, sekarang saya tanya. buktikan. Siapa Apa yang kau tanya? Siapa yang berperan dalam meracun Muhammad ketika dia meninggal atas daging kambing di Khaybar? Coba kau jawab. Kau tunjukkan datanya Nabi Muhammad meninggal ketika makan daging kambing di Khaybar. Abu Daud 3912 baca. Kau bacakan, kau yang tunjukkan, kau yang tuduh, kau yang Oke, buktikan. kamu Mana baca, dalilnya baca, Nabi baca Muhammad hadismu, meninggal? baca hadismu, Kok aku baca yang kau suruh hadismu. baca? Jangan kau- Tuhan kau jangan mati malas. diracun, ada dalilnya. Tuhan kau mati diracun, ada. Rifa, Tuhan kau kena Rifa. anggur asam Ini. mati, kena racun. Nih Tuhan kau kena Kayak gini racun nih. kemampuan Islam. Kayak gini kemampuan Islam. Gini. Kayak gini kemampuan Islam, kayak gini kemampuan Islam. Tuhan kau mati baca, diracun, baca Tuhan kau hadis. mati pakai kolor celana dalam, matinya diracun, Ah, ditombak. Ini Tuhan kau mati kawan-kawan, diracun nih. ini. Ini kayak gini Tuhan Ini, kau nih. Tuhan ini, kau tuh mati ini, diracun. lihat, lihat. Begini, iya kami begini, kami pakai data. Ini begini memang begini umat Islam. Abu Daud Tuhan kau mati 3912. diracun nih. Takut. Tuhan kau mati Takut. diracun. Tuhan kau mati diracun Takut. nih. Tuhan kau mati Takut. diracun kata Masmu nih. Nih. Takut. Nih. Takut Untuk kau. dia kau tengok nih, Tuhan kau mati diracun Takut nih. kau. Mati Tuhan kau diracun. Takut. Nih ya, takut apa? Tuhan kau mati diracun nih. Tuhan kau mati ditelanjangi, diracun, ditombak, dipermalukan Tuhan kau ya. Ini Tuhan kau nih. Nih, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa ini? Tuhan kau. Apabila dia minum anggur asam, mati nggak dia? Mati di tempat Tuhan kau. Tunjukkan data samaku seperti aku membuka ini. Tunjukkan data samaku seperti aku buka ini, bahwa ada tertulis nabiku makan racun mati. Seperti Tuhan kau mati di tempat Tuhan kau. Mati langsung totalitas mati Tuhan kau. Karena apa? Ini adalah nubuatan Tuhan kau mati diracun. Lalu kemudian ternyata dipenuhi nubuatannya, Tuhan kau mati mampus Tuhan kau. Jadi bangke Tuhan kau. Kau tunjukkan samaku data Nabi Muhammad mati diracun. Mampus kan? Oke, buka hadis Tuhan Abu kau Daud mati diracun. nomor 39. Kau Marah. tunjukkan Marah, tunjukkan marah data. kau. Tunjukkan data Buka. Nabi Daud. Mana? Buka. Tunjuk. Buka Abu Daud Nggak mampu kau. 3912. Kristen ini kalau menuduh nggak mampu membuktikan. Mana nih, data? kita Mana buka data? ya. Buka. Sabar dong. Tunjukkan nabiku mati makan racun kayak Tuhan kau mati diracun. Jangan Tuhan kau jangan. mati ditombak, mati ditelanjangi, mati diseret, mati ditabok Tuhan kau.
Kejang, Rifa kejang. Tuhan kau mati karena rencana iblis, kata Edis. Sudahlah karena rencana iblis, mati ditombak, mati ditabuk, mati ditelanjangi, mati diseret. Kau bilang pula nabiku, kau fitnah nabiku, mati diracun. Dasar tukang fitnah Kristen pendusta. Nangis kau kan, mencret kau kan, mana. Apa kau ketawa kau? Tunjukkan Bukan, data, mana Abu nabiku Daud mati diracun. 13. Tunjukkan Oke. data, mana. Tunjukkan data nabiku mati diracun, mana. Oke, buka hadis Abu Daud 39. Mana aku pula yang buka, kau yang menuduh, kau yang buktikan. Aku yang nuduh, aku yang Jangan buktikan. kejang, Rin. Gini cara diskusi itu begini, woi. Rifa, Bukan jangan kejang, kejang, aku tuh Rifa. Bisa tegas. kau santai, Ngapain aku Rifa? kejang? Ngapain aku kejang? Tuhan kau aja, kau orang kayak kau aja, pendeta kau aja, aku gelibah. Kau kayak tengok nih, gitu. Tuhan mati diracun itu ada di kitab kau. Ini nubuatannya. Tetapi ya, ini tengok nih. Tetapi tidak kudapati, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Waktu dia minum anggur asam dia hidup nggak? Mati Tuhan kau, mati langsung total, dia jadi bangke. Kau bilang nabiku yang mati diracun, tunjukkan datanya. Mencret kau, nangis kau di sini, pakai masker kau, takut kau. Oke, kita baca Mana? hadis Abu Daud 3912. Kau buka, Kita baca kau ya. tunjukkan sama aku tengok, aku yang nuduh, aku yang bawa data. Nih kitab Mazmur nih, kitab Mazmur pasal 69 menubuatkan tentang kematian Tuhan kau diracun, ditombak, diseret, ditelanjangi. Kau tengok nih, mati diracun Tuhan kau. Yang mati diracun itu ketika kena racun langsung mati. Kau, Tuhan kau loh itu. Kau bandingkan Tuhan kau dengan nabiku. Mana data nabiku minum makan racun mati? Bahkan ketika beliau kena di Khaybar itu nggak mati beliau. Tahu kau? Besarin dulu, Ketika besarin nabiku, dulu. kau tunjukkan datanya. Mana Ya, besarin nabiku dulu, mati kena besarin racun? dulu. Mana? Kau oten. Habis kalian di sini. Habis kau Kristen. Mana? Tuhan kau mati diracun. Nih, Baca. Nih ya, baca ya. Habis oten. Mana nabiku dikatakan Hadis mati Abu diracun? Daud 3912. Lihat. Baca, hadis kuat. ini. Hmm. Rasulullah menerima hadiah namun tidak makan zakat. Telah menceritakan begini, namun ia tidak menyebut Abu Hurairah berkata, Apa ini data begini? Mana? menceritakan, mengabarkan, mau dibacain juga. Ya mana nabiku mati diracun mana? Nih, sabar dulu Ripa, santai, kau jangan kejang, santai aja. Mana? Cepat lama Udah. kali pun. Rasulullah Kristen penipu menerima ini, rata-rata hadiah, Kristen namun- penipu. Nah, udah ini, maka seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau. Mati dia. Dengar, sabar. Rasulullah dan para sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Terus? Namun kemudian beliau bersabda, angkatlah tangan kalian karena sungguhnya daging kambing ini telah memberiku kabar bahwa ia telah Itu dibungkus mati racun. tuh. Mati Sabar tuh. dulu, sabar. Biar kau tahu jalan ceritanya. Bisa. Mati dia. Mana? Mati nggak di situ? Enggak, biar Kutanya kau sama tahu kau, jalan mati nggak di situ? ceritanya. Kutanya, mati nggak di situ? Mati nggak Sabar, nabiku di situ? marah, Mati kapan? Rifa. Kapan nabiku Marah, meninggalnya? Rifa, marah, Mati Rifa, nggak nabiku di marah, situ? Rifa. Hantu, Marah, Rifa. Bisa kau santai, Kristen Rifa. pendusta. Ini kalau mau kau tunjukkan orang mati diracun, mati ditombak, ini gambarnya pun ada. Ini, nih, kau tengokkan sama aku. Kau kalau mau tahu, fotonya ada. Orang mati itu ada fotonya. Nih, Tuhan kau mati itu ada fotonya nih. Nih. Aduh. Ilmu nih. kau nggak ada, Nih ya, Rifa. apa ilmu kau? Nggak ada sedikit Ya, pun ilmu ini bagi Tuhan kau kau nggak mati ada. nih. Nih, Yesus mati ini ada ayatnya. Jangankan kejam. ayatnya, fotonya pun ada. Nih, Tuhan kau Kejam mati. kau. Nih, Iya. bukan kejang, kau yang kejang, kau Kejang ya? kejang kau. Nih, Tuhan kau Kejang mati kau ya? nih. Mati nih, Tuhan kau Iya, dikubur kejang nih. kau ya? Ini Tuhan kau mati diracun nih. Mati racun ditombak nih. Net, tengok kau tengok tuh mati. Aduh. Itu baru mati. Dalilnya mana? Ini nih. Nih, Udahlah. ini dalilnya. Udahlah, Nyerah, kau yang naik menghujat ke sini. Nyerah kau, kan? Mati kau. Nyerah Tuhan kau, kau kan? mati Nyerah nih. kau, kan? Kau tengok, kau nyerah. Nyerah Tuhan kau. kau yang mati Nyerah kau. kau. Mana Loh, dalilnya Nabi loh, Muhammad loh. diracun? Mana mati dia? Mana? Coba juga. Mana dalilnya dia mati? Kau tengok ini. Dan pada waktu aku haus, mereka Ini, memberi aku ini. makan minum anggur asam. Mati nggak ini? Ini. Mati Tuhan kau. Coba Sekarang besarin kutanya, dulu. kutanya Besar dulu. dulu. Ini nubuatan buat siapa? Buat Tuhan kau bukan? Ya, Sabi. Coba besarin dulu saya. biar Mencret saya kau. tunjukkan. Saya tanya, ini Loh, kok nubuatan nggak makan dibesarin? racun, ini nubuatan Tuhan kau. Kok nggak Saya dibesarin tanya, saya? ini Kenapa nggak nubuatan dibesarin? mati diracun, ini Tuhan kau bukan? Coba kawan-kawan. Mana data di ID situ mana? Kapan beliau meninggal? Kau dari tadi ku kasih kesempatan nggak kau kasih? Mana? Beliau meninggal mana?
Mana nggak kedengaran suara kau? Kau kalau mau belajar menghujat, sana kau masuk ke Komal Edis dulu setahun kau jadi murid dia belajar menghujat, biar totalitas. Menghujat gemetaran jempol kau. Kenapa gemetaran jempol kau menghujat? Malu kau Tuhan kau mati diracun. Ketahuan tuh apa? Nggak kedengaran suara kau. Kalau kau nggak pandai main TikTok, jangan dulu menghujat naik ke Komal orang. Belajar dulu kau kuasai TikTok caranya turunkan naik orang. Ya, kau tengok ini Tuhan kau yang mati diracun, fotonya pun ada. Tuhan kau mati diracun, fotonya ada nih, fotonya nih. Saya curang kalian. Nih Saya kau mau tengok nih, nunjukkan kau tengok Tuhan kau nih tergantung dia nih. Mana yang kau suka? Kayak gini model matinya. Tengok nih, matinya kayak gini ya. Banyak Ini Tuhan kau model kematian. matinya. Model mati Tuhan kau banyak. Mayatnya pun ada, diturunkan mayatnya. Ada mayatnya. kawan-kawan. Ketika Lihat, Tuhan kau kawan-kawan. mati diracun Inilah ada, Islam. jadi mayat. Ada makamnya pun Inilah ada Islam. Tuhan Biar kau. kalian tahu. Iya, Inilah inilah Islam. Islam. Kalau Islam tuh bicara penghujat kayak kau mau belajar menjajal aku. Siapa kau? Kau nggak ada ilmu mati. kau. Tuhan kau mati diracun, nggak ada ilmu pula. Itu Mazmur itu. Kau nggak ada Nyampe. ilmu. Udah, Yalah, sikit pun nggak ada ilmu, sikit pun nggak ada ilmu. Apa segini. Udah, Kau coba tengok naikkan, Tuhan coba kau mati besarin, nih. besarin. Tengok nih. Apa kau besarin? Kutanya sama kau dulu. Nggak Ini berani siapa kau, yang kan? memenuhi nubuatan ini? Nggak berani kau, Rifa. Kutanya sama kau. Ketika Yesus Rifa, makan kau anggur nggak asam, berani minum anggur besarin asam, aku. mati nggak dia? Nggak berani kau Ketika besarkan. Yesus minum anggur asam, mati nggak dia? Nggak berani. Ada di situ mati. Ketika Mana Tuhan di situ? kau minum anggur asam, mati nggak dia? Ada di situ Yesus mati karena anggur asam. Oh ada. Ini nih oke ada. Waduh teman-teman, ini makanya kau Waduh, belajar dulu menghujat. mana? Kalau Iya, kau mau jangan belajar, kesana kau sini. tengok ya. Di situ Ini ya, mana kau di situ? tengok, iya. Ya ini nubuatan Ada kok di di situ situ pula Yesus Yesus mati belum karena ada. makan Ini racun, nubuatan hantu, nubuatan aja Loh, kok nggak paham Kristen. nubuatan. Udah Ini lah, namanya Rifa. nubuatan. Kalau namanya Ini. nubuatan itu cerita yang akan dialami oleh Yesus Tuhan kau yang akan mati ditelanjangi, dikehendaki oleh iblis, diridhoi oleh bapaknya. Memang bapaknya yang sudah membuat cerita kalau dia akan mati diracun. Kata si Edis itu adalah rencana iblis, tapi kata pendetamu adalah itu rencana bapaknya. Makanya Tuhan kau direncanakan untuk mati diracun. Nih Tuhan kau mati makan racun, tau kau? Mati kau. Aduh, Rifa. Aduh. Kristen nggak Puas kau dah? malu? Tuhanmu Udah puas? mati diracun kok, datanya jelas ada eksplisit. Nabiku kau bilang mati diracun. Takut Nabiku ya? ketika makan racun di Khaybar beliau hidup. Bahkan beliau Ini sempat mati. berperang. Bahkan beliau sempat Fatu Ini Makkah. mati. Bahkan beliau sempat menikah. Kau bilang nabiku mati diracun. Tuhan kau mati tergelantung tak pakai celana Aduh. dalam di sana mati diracun. Kau nggak bisa Hujat. membela kehormatan Tuhan kau yang nggak ada harga dirinya depan kami umat Hujat, Islam. Rifa. Itu yang Tuhan ngomong, mati, Rifa. Tuhan mati diracun kok bangga kau. Makanya kau jangan menghujat depanku, ku telanjangi Tuhan kau kesekian kalinya. Siapa yang menghujat nabiku di sini, ku telanjangi Tuhannya. Nangis kau, mencret kau kan. Belajar kau menghujat dulu sama si RK sama si Edi sana, biar dapat kau gift. Kau belajar menghujat kau baru naik kau ketemu aku kau. Gemetar jempol kau mau sekor-sekor aja gemetar jempol. Apa kau keluar air ludahmu di maskermu semua? Ya, udah bau air maskermu itu kan berciprat air ludahmu. Hah? Kejang Apa? kau. Kejang. Apa? Kok kejang aku? Ya, Bukan kejang aku menikmati. Sekarang ada Tantrum. anak domba coba Tantrum. masuk ke sini, Tantrum. ya kan? Ya. Ada anak domba Takut. masuk di roomnya Unirifa. Takut. Coba-coba mau gigit-gigit Takut. kaki, kupijak lehernya. Tuhannya Takut. yang mati diracun, nggak tahu malu. Apa? Cuma bisa Gabriel bisa ketawa nggak dia. kooperatif? Kenapa kena Kalau mental kau? Kena mental Abang- kau. Cuman bisa bilang kejang. Iya. Tuhan mati Iya, diracun nggak coba, malu. coba abang kooperatif. Abang kooperatif. Ketika Uni ditanya, abang jangan ngomong kemana karep Oh. itu loh. Maksudnya kemana karep itu kejang, gak berani, kejang. Apa nggak penting? Kayak gitu nggak penting bang. Yang penting itu baik ya. Uni ini saya Ya tunjukkan udah, kayak baik-baik gitu lah. loh bang. Nangis kau kan. Nah. Baik-baiklah. Naik kau langsung menghujat ketika Naikkan, tahu naikkan, kau naikkan, Tuhan kau naikkan. mati diracun langsung kau Takut. mencret. Makanya kau buka itu. Takut. Ya udah Kejang, gantian. kejang. Makanya Ah, kalau apa? kalau diskusi biar ku ajarkan kau cara diskusi yang akademik. Gini cara diskusi yang akademik. Kau tahu tidak definisi mati diracun itu? Udah. Gantian Apa arti ngomong. mati diracun? Coba mati diracun artinya apa? Udah gantian ngomong bisa. Ku tanya kau dulu, jangan kau kayak RK nggak ngerti arti sejarah, banyak pula ceritanya. Ngerti arti mati diracun? Mati diracun jelas ada ayatnya, ada bunyinya. Yang ku tanya itu definisi mati diracun kau tahu nggak? Ay, mak bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Ini pula mau debat sama aku nih. Mati diracun mau gimana? Ada racun yang Arti langsung mati diracun itu apa artinya? Sabar. Botol, Kejang, dungu. lihat Rifa kejang. Memang Bang, ngeri bukan Kristen begitu, ini. Bang.
Mati diracun aja dia nggak tahu loh. Kan kawan-kawan yang dibuat komal besar dia terus nih. Apa ini komal besar? Ini komal kami apa kau? Kok komal kecil kok kau pula yang ini? Mati diracun, mati ditabrak mobil, itu adalah mati ketika kau diracun kau mati. Seperti Tuhan kau. Ketika kau ditabrak mobil, mati kau waktu itu, namanya kau mati ditabrak mobil. Tapi kalau kau ditabrak mobil bulan Januari, mati kau bulan Desember, bukan mati ditabrak mobil kau. Tapi kau mati sakit. Bisa jadi karena mungkin kau ketabrak mobil tapi bukan mati ditabrak mobil namanya. Ya, paham itu dulu. Nggak ngerti kau bahasa Indonesia. Ku ajari kau bahasa Indonesia. Belajar menghujat masuk komalaku. Kalau kau mau belajar uji-uji menghujat, kau masuk komalku Cang Onyot dulu di situ. Biar tahu kau cara menghujat yang baik. Ya, ini kau masuk di komal Bunda Gembala kau. Kayak gini. Jawab aja, Bang. Kayak gini langsung. Kristen ini kayak gini. Kalau mereka sudah kepepet, mereka langsung kayak gitu kayak si RK kemarin tuh. Udah kepepet, kebukti Nabi Muhammad fakta historisnya ada. Gak ada ilmu kau, gak ada ilmu kau. Dikatai bodoh sama orang bodoh itu bukan sebuah bukan sebuah hinaan. Dikatai bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Yesus, saya tanya berdasarkan hadis Abu Daud 3912. Lari pula kau kemana? Apa yang mau kau bahas ini? Kok lembek suaramu sekarang? Tadi sok berapi-rapi kau. Siapa yang berperan atas kematian Muhammad? Diracun oleh daging kambing Khaybar. Mana dalilnya Nabi Muhammad mati diracun? Tadi saya besarin. Oke. Mana dalilnya Nabi Muhammad mati diracun? Besarin dulu, oke ya. Agak gila orang Kristen ya. Nih, lihat, perhatikan nih ya, saya buka ya. Yang kutanya kau tunjukkan nabiku di mana mati diracun. Ya, banyak kali cerita kau. Sabar Rifa, udah. Mana? Nih, kawan-kawan baca. Mana? Nih. Kemudian beliau berkata pada sakit yang membawanya kepada apa ini kematian, bukan ini Rifa, pandai baca enggak? Atau Umi juga? Berarti dia bicara ketika dia sudah mati. Sabar dong. Berarti Nabi Muhammad bicara padahal dia udah mati gitu. Berarti Nabiku pas mati bicara gitu. Sabar. Yang menulis hadis siapa? Siapa yang menulis hadis? Siapa? Ya terus yang menulis hadis sahabat Nabi banyak, Imam Bukhari juga menulis hadis. Kenapa rupanya? Apa yang kau maksud apa? Yang ku minta percayalah, yang ku minta di mana nabiku ditulis mati diracun. Yang mana? Ya pada waktu Nabi Muhammad mau meninggal, apa kata dia? Aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Iya, apa dimakannya di Khaybar? Apa yang dimakannya? Paha kambing. Terus? Bukan KFC kan? Yang kutanya, di mana nabiku tertulis mati diracun seperti Tuhan kau mati ditelanjangi diracun dari tombak? Ini apa ini racun ini? Nih, racun nabiku bukan mati diracun. Nabiku mengatakan rasa sakitnya mengingat apa? Apa kata nabiku? Apa kata nabiku di situ? Apa kata nabiku? Racun. Iya, kata nabiku apa? Waktu beliau mau wafat apa katanya? Yang kutanya, waktu apa? Baik, kapan? Beliau wafat kapan? Beliau makan dengar. Beliau makan kambing itu kapan? Loh, ini jelas dulu. Apa? Kau dengarkan baik-baik. Mana ada orang makan kambing tahun 2025, matinya tahun 2029. Ada. Tidak ada istilah medis manapun. Tidak ada istilah medis manapun ketika orang makan kambing tahun 2025 mati kemudian tahun 2029 dikatakan dia mati diracun. Kau PA sama saja ketika bapak kau ditabrak mobil matinya 5 tahun kemudian kau bilang bapakmu sudah mati. Sudah. Matinya kenapa? Ditabrak mobil. Kapan tabrak mobilnya? 5 tahun yang lalu. Nggak ada ceritanya. Kalau jangan dulu. Biar bukan salah. Kau yang nggak paham. Dengarkan baik-baik ya. Ketika bapak kau ditabrak mobil tahun 2025, lalu matilah bapak kau di tahun 2029, tidak ada dokter yang mengatakan kalau dia mati ditabrak mobil. Tapi apa katanya? Matinya karena sakit. Nah, sama. Nabi Muhammad itu bukan orang yang mati diracun. Tapi beliau menceritakan bahwa rasa sakit itu mengingatkan beliau ketika beliau diracun. Kau bilang nabiku mati diracun, makan racun tahun 2025, matinya tahun 2029. Kau bilang mati diracun. Tuhan kau dengar, yang mati diracun tuh kayak gini. Ketika Tuhan kau dimasukkan ke dalam mulutnya anggur asam, mati di tempat, itu baru namanya mati diracun. Nggak ngerti kau istilah bahasa Indonesia. Nabiku tahun 2025 makan racun, kau bilang matinya tahun 2029. Baru ini adalah bukti kalau nabiku hebat.
Kalian Kristen ini tidak paham yang disebut dengan mati diracun dengan mati karena Loh, sakit. Nggak paham Udah kau. jelas hadisnya mengatakan akibat daging Mana? kambing yang kumakan Coba kau tunjukkan dikaitan. hadisnya. Jangan kau kabur-kaburan. Tunjukkan hadisnya yang betul. Tunjukkan Loh, hadisnya yang tadi kan betul. udah. Tunjukkan. Loh, tadi kan udah belum. Tunjukkan Masih yang kurang? betul. Tunjukkan yang betul. Oke, baik. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Nah, ini ya. Jadi saya tunjukkan lagi Kristen-Kristen ya. ini teman-teman ya, mereka ini nggak tahu malu. Bapaknya ketabrak tahun 2025, mati tahun 2009. Dia bilang bapaknya mati ketabrak mobil. Tuhannya yang mati langsung kena Santai lah. anggur asam langsung Kenapa mati. kau kejam? Aku cuma telinga kalian soalnya peka. Dengar baik-baik ya, Kristen-Kristen ini saking dungunya teman-teman ya, tidak bisa membedakan mati diracun dengan mati karena sakit. Nabi Muhammad tidak mati diracun. Kenapa? Karena waktu beliau makan racun, beliau tidak mati. Yang mati diracun justru sahabatnya. Di samping beliau, itu baru mati diracun. Nabi Muhammad setelah beliau diracun, apa yang beliau lakukan kembali? Beliau kemudian melakukan Fatu Makkah. Beliau menikah, kemudian memimpin perang. Kayak gitu orang yang sakit diracun. Nggak mungkin Nabiku bisa Fatu Makkah setelah beliau diracun. Boneng. Udah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tunjukkan? Jadi Mana? aku tambahkan sedikit Uni. Jangan. Uni ingat nggak kasus Mirna? Iya, Racunnya kasus hari Mirna. itu, matinya juga hari itu. Itu baru mati diracun, longor. Sama kayak Tuhannya. Tante Mika, nggak usah kau jauh-jauh si Mirna. Si Yesus kan Sakit matinya yang kena racun. membawanya Itu kepada nubuatannya. kematian. Lihat. Nah, terus? Ada? Terus? Udah? Terus? Aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Kau Ini baca makan di sate situ, dia. hei. Kenapa ini Kau di jangan Khaybar? potong hadisnya. Loh. Beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian. Berarti Akibat sakit. ini, Sakit. santai. Terus? Santai. Apa? Aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Berarti dia masih Merasakan sakit. daging racun, betul? Kambing racun, bukan? Kalau memang racun itu ada di badan beliau, berarti kau akui Nabi ku hebat. Masih ngeles juga Enggak, ternyata. kutanya sama kau. Kutanya, Aduh, berarti kau Rifa, akui. Nih, Rifa. kutanya sama kau. Gini, Rifa, di dalam Rifa. jangan kau Rifa Oh. berisik, gantian kalau ngomong ya. Ini kau tengok. Berarti kau harus mengakui ini ya. Teman-teman, perhatikan. Di dalam Kristen, teman-teman, kalau ada orang kena racun dan dia tidak mati, teman-teman, dan dia masih hidup, maka orang itu punya Roh Kudus. Dalilnya mana teman-teman ya? Nih. Berarti orang ini mengakui Nabi kita punya Roh Kudus. Kenapa? Ketika Nabi kita diracun, beliau hidup 4 tahun kemudian. Artinya 4 tahun itu Nabi kita punya Roh Kudus. Nabiku Oh, berarti kau mengatakan percaya sama beliau Roh Kudus? itu sakit. Ya, kau yang mengakui, kitab kau yang bilang kok. Iya, Nah, kau percaya kutanya sama Roh kau. Kudus? Roh Kudus itu adanya di Islam. Kau tuh pneumahagios, Holy Oh, Ghost. gitu. Lah, Iya. Loh, emang kitab kau bagus. bahasa apa, Dek? Dinda. Bagus. Kitab kau bahasa apa, Dek? Kitab kau bahasa Yunani, pneumahagios, Holy Ghost. Bisa kau Roh jawab Kudus tadi itu hanya ada di pertanyaan Al-Quran. Tunggu, kutanya sama kau dulu. Rifa, Waktu jangan Nabi, kesana kesini, Rifa. kutanya dulu, kok kesana kesini? Rifa, Kau bukan, kau kau bukan menghindar. majikanku. Kau di sini budakku Kenapa di sini. kau Aku yang menghindar? bertanya, aku yang ngatur Kenapa kau. Kalau menghindar, kalau Rifa? kusuruh diam kau. Kalau kusuruh turun kau. Kau tuh budak kami di sini. Ya kau tidak layak dijadikan teman diskusi. Kau budak diskusi. Kutanya sama kau. Tahun berapa nabiku diracun? Bunda Mila Uni, Bunda Mila Kau di bawah. menghindar. Hah? Kenapa? Kutanya sama kau. Kau budak diskusi bukan? Kenapa kau menghindar? Karena kau penghujat. Kutanya bukan apa pun Kenapa aku kau menghindar. menghindar? Apa yang aku hindari? Saya tahu Apa yang tentang ku hindari? Islam. Makanya kau anggap saya penghujat. Kalau yang mati diracun sudah kutunjukkan datanya. Udahlah. Ketika minum anggur asam, jangan udahlah, jangan nyerah kau. Kok Udah, takut sama aku? kau Kok udahlah, kok takut? Kok nangis kau, Dek? Kok udahlah? Nyerah, Belum kau selesai nyerah. aku. Aku masih lagi Kau bermain-main nyerah. sama kau. Belum selesai kok udahlah, kok takut kau? Nah, kalau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak Yesus untuk membunuh Inilah anaknya dengan kualitas racun, Islam, biar kalian inilah tahu. kualitas Islam. Diam kau, berisik kau budakku di sini. Dengarkan baik-baik. Kalau ada pembunuhan berencana, seorang bapak Tuhan membunuh anaknya dengan racun, ini ayatnya. Mazmur 69 ayat 21. Apa di sini? Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu itu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Ini nubuatan. Apa? Rencana gelap bapak ingin mematikan anaknya dengan diracun dengan anggur asam. Mana nubuatan itu terpenuhi? Kau baca terpenuhinya di mana? Matius 27 nomor 34. Kau baca, ini terkorelasi. Belajar kau Biblemu. Jangan kau sosok kritis hadis tapi kau nggak paham hadis. Udah. Ya, apa yang terjadi? Rifa, Lalu Rifa. mereka memberi diam. Rifa. Rifa apa?
Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Enggak kondusif Setelah lagi ia ya. dengar dulu, saudaraku. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kondusif. Mateho. Tuhan kau Mateho. kondusif. Mateho Tuhan kau. Takut Diam kau. dulu. Aku lagi ngomong gak suka aku diganggu. Kau tadi ku biarkan ngomong. Ya. Oke, kita Tuhan kau pakai apa? waktu mau. Diam dulu, kau nggak dikasih waktu. Kau di sini budak diskusi, kau nggak ada ilmu. Kau di sini adalah bal-balanku di sini. Nggak berani kau diskusi Aku lagi punya energi untuk memijak-mijak leher orang Kristen di sini penghujat Nggak berani ya. kau pegang sama Nah, Tuhan. kau tengok ini, sesudah menyalibkan dia, mati dia, lalu memberi Ya, dia kan, minum kau anggur Islam, bercampur kan? empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi Oke lah ya, pakaiannya kawan-kawan, dengan terima kasih banyak. diam Thank you kau, semuanya. membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia dan di atas kepalanya terpasang tulisannya menyebut, kabur kau, mencret kau. Aku lagi semangat ini, lagi semangat aku. Memang aku lagi butuh bal-balan dari tadi, ya kan? Belajar menghujat dia naik-naik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Belajar menghujat cara masuk Assalamualaikum rumah. warahmatullahi wabarakatuh, Minum Bunda. kopi apa sih Uni? Ah, Minum kopi apa sampai semangat begitu? enggak lagi nunggu. Ketubruk. Sebenarnya dari tadi tuh lagi nunggu Oten pengen ku keplai kepalanya gitu lah. Akhirnya datang juga karena aku lagi mau datang bulan. Apaan udah dari kemarin alasannya datang bulan. Iya ini. Bunda, apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Ini akun Manuka 2 Bun. Nuka sabari jeboa kata. Akunnya siapa itu? Mak Neng. Oh, Mak Neng ganti ini, ganti nama. Kok Uni ngelek begitu sih? Ngelek kuning, ngelek. Uni, si Uni, ke screenshot. Kenapa? Ini yang naik banyak. Enggak, aku yang herannya orang Kristen ini kenapa sih masalah racun dibahasnya. Mereka nggak sadar Tuhan mereka juga diracun. Yang kedua ini Uni, bahkan ya buktinya Nabi Muhammad itu lebih hebat ya. Ada 2 bukti kita udah melihat di dunia nyata ya. Nabi Muhammad 4 tahun kemudian ya. Itu pembuktiannya bahwa Nabi Muhammad fisik beliau kebal, kuat ya. Nah, ini ada 2 manusia yang sama kena racun. Pertama Mirna, yang kedua Yesus. Hari itu mati dua-duanya. Ini membuktikan bahwa Yesus dengan Mirna selevel, sama-sama manusia, sama-sama mati kena racun, cepat juga perginya. Untung aja polisi zaman Yesus nggak ada. Kalau nggak ada lagi jadi tumbal. Tante adanya juga polisi PJ Tante. Iya. Itulah orang Kristen ini kenapa sih Nabi Muhammad mati kena racun. Tuhan kalian itu mati loh, mati juga. Tante ada tamu Tante. Poliklinik. Police. Oke, kita jelasin tentang hadis tadi, teman-teman ya. Perhatikan. Teman-teman, ada 2 hadis yang coba dicocokmologikan. Ngelag Sinyal Uni putus-putus loh. Uni sinyalmu merah, Uni ngelag deui. Emak lagi sakit ya, Mak? Aduh, Suaranya hilang lagi ininya. Ini udah mode tidur, Bun. Oh, kirain lagi flu. Polin. Kemarin Ya, silakan. Ya, Suaraku kedengaran nggak, guys? ya ada Uni ada. Ya, ada kedengaran. jelek banget Ya, Islam silakan, Kristen silakan. Jadi Polin. begini ya. Jadi begini Selamat ya. malam, Bang Aku ceritain Poli. dulu. Aku nggak jarang-jarang jadi begini loh. Mereka itu mencocokmologikan. Nabi Muhammad itu menceritakan bahwa beliau merasakan sakit sama seperti sakit waktu beliau itu waktu diracun itu, rasa sakit itu masih ada begitu loh. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu dijaga oleh Allah 4 tahun, dan bahkan sebelum beliau meninggal itu kan malaikat Jibril datang kepada beliau bertanya apakah beliau ingin tetap hidup atau karena tugasnya sudah selesai atau bagaimana. Beliau menjawab, ya kalau tugas sudah selesai kan firman sudah disampaikan, buat apa lagi kan. Beliau lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah. Oke, saya bisa berbicara. Ya. Silakan. Oke, ya. Diracun, padahal Nabi Kalau Muhammad itu secara meninggal karena Tuhan, sakit. ya. Rasa sakitnya itu. Uni Ya, dengar Apa lah dulu. aku ini? Ini like Kristen itu, Kristen kalau nggak ngerti apa-apa, saya bisa mending bicara tanya enggak? aja, bukan kau yang mengatur.
Bukan Kristen yang mengatur koman Ya, Islam, tidak kalian menentu. yang kami Tidak atur di menentu sini. berarti kau ada ya Allah, Mbak. Bisa berbicara nggak saya? Belum diizinkan, siapa yang nyuruh kau bicara? Ya udah, silakan aja kalau nggak bisa bicara. Ya udah sekarang Turunlah kau. secara ini apa namanya di Turunlah. apa kalian itu ya suka kalian aja. Untuk Ya memang menggugat suka-suka daripada kami agama memang. lain. Yang turun kau, ngapain kau di sini? Kenapa turun? Jangan Ya, cuma ngapain hanya kau di menghujat sini? aja kerja kalian. Siapa yang menghujat? Yang menghujat Tuhan kau kok yang mengatakan Ya Tuhan kau terkutuk menghujat kau? lah, menghujat. Di mana ama? Apa kataku? Apa kataku? Iya, silakan. Kenapa? Saya bilang kalau Al-Qur'an itu sangat menarik untuk dibahas. Tapi kalau di dalam Enggak. Quran tidak ada orang yang mendengar, paham nggak? Tante bekerja tante. Ya. Ternyata Colin. Quranmu itu kalau dibahas Colin. masalah Quran tidak ada yang mendengar. Colin. Tapi kalau di dalam Alkitab Kristen Colin, itu sangat menarik. Al-Quran Kemana-mana karena dibahas. tidak ada yang bahas, karena tidak ada kontradiksi, tidak ada kesalahan. Gimana nggak dibahas Bibelku itu banyak Yesus salahnya. mitos, siapa yang bilang Yesus mitos? Itu paham nggak? Anda? Bibelku banyak salahnya, makanya dibahas biar nyok Ada menyesatkan di orang. mana Bibel datanya? itu banyak Silakan menyesatkan data, orang. data semua dengan Oi sejarah. Pauline, apalah yang kau omongkan nih? Kalau kau bertanya sama aku, siapa yang mengatakan Yesus itu mitos? Bukan aku. Nih, kau tengok datanya. Makanya kau kalau seandainya orang lagi diskusi, nggak masalah data. Jangan kau ini ditanya, data, kau tadi berdasarkan bertanya sejarah dengan siapa yang data. mengatakan Tuhan kau mitos nih, Tuhan kau mitos nih ha. Profesor semua yang bilang Tuhan kau mitos. Mengikut aja kerjamu itu kau potong-potong semua. Kau. Bicara Nyanyi, sekarang kurang banyak kau pulang bahas, kampung kau, pulang kau ke bangsa. mama kau sana lah. Konsen. Jualan cabai kau Buka sana. sendiri datanya kalau dia nggak percaya. Kabur ya. Kristen-Kristen yang naik ke sini, kalau kalian mau menghujat dengan paripurna, persiapkan dulu mental kalian. Jangan mama kalian sekeluarga nangis nanti ku bikin, ya. Tidak ada bagiku itu. Ketika nabiku kalian hujat, aku diam, nggak ada ceritanya. Bukan serifa itu, ya. Ketika nabiku kalian hujat, kubuka aib agama kalian. Kubuka aib agama kalian, ya. Kutunjukkan Tuhan kalian yang mati diracun di telanjang itu. Rencana iblis yang diridhoi oleh Bapa. Selamat malam bang. Dinda Mika, selamat malam. Jumpa lagi Jijik kali aku lo Elpran, nggak usah soal lembut Elpran lah. Muntah aku lo dengar kau Dinda. Ih. Bleh. Berarti Diam dulu, Dinda- Elpran. Diam dulu, Ya. Elpran. Kau diam dulu. Kau nggak ada guna, ya. Banyak orang Kristen bertanya, kenapa kau bilang Yesus mitos? Itu bukan aku yang bilang. Yang bilang Tuhan kau mitos itu para ahli, profesor semua, orang Kristen pula lagi. Dan mereka mempublish itu di jurnal Kristen pula. Makanya kalian belajar. Nih kalian baca ini. Yang mengatakan Tuhan kalian mitos itu bukan aku. Nih, namanya George Albert Wells. Dia mengatakan seorang profesor nih. Seorang profesor emeritus Jerman di Inggris adalah seorang tokoh yang unik. Sebab meskipun dia bukanlah seorang yang terlatih dalam bidang Perjanjian Baru atau studi klasik, tetapi tulisannya menunjukkan ia memiliki pengenalan yang cukup mendalam terhadap kesarjanaan Perjanjian Baru. Ia merupakan pendukung teori Kristus mitos. Nih, Kristus mitos. Bukan aku yang bilang, profesor yang bilang. Itu baru satu. Satu profesor. Yang kedua, siapa lagi profesornya yang bilang kalau Tuhan kalian itu mitos? Mencret kalian mencret lah sana, bukan aku. Nih, aku mengkonter tuduhan kalian. Tokoh kedua yang dipaparkan di sini ialah Tom Harpur, seorang penulis, penyiar, kolumnis, dan teolog berasal dari Kanada, merupakan mantan imam gereja Anglikan, melayani tahun sekian-sekian, kemudian menjadi profesor lagi. Nih, profesor lagi. Apa katanya tentang Tuhan kalian? Tuhan kalian itu mitos. Secara ringkas, argumen Harpur dalam bukunya terdiri dari dua lapis. Pertama, ia menganggap bahwa genre atau jenis literatur kitab-kitab Injil adalah mitos. Karena itu bagian-bagian di dalamnya jelas tidak dimaksudkan untuk dipahami secara literal. Termasuk juga tokoh-tokohnya yang ada di sana. Bila demikian, maka tokoh Yesus pun jelas bukan untuk dipahami sebagai tokoh aktual, melainkan karakter melainkan karakter ahistoris. Tuh, dua, tiga lagi profesor. Richard Carrier. Richard Carrier ini siapa dia? Dia seorang penulis pembicara memiliki PhD di bidang studi klasik dari Universitas Columbia. Dalam buku setebal 696 halaman, Carrier menegaskan sebuah posisi yang ia sebut sebagai The Minimal Jesus Mythos Theory. Ini dia, mitos lagi Tuhan kalian. Siapa lagi yang bilang? Nih, Robert McNair Price juga mengatakan hal yang sama. Siapa dia? Profesor juga dia ini. Tokoh yang unik dari latar belakang penginjil. Ia pernah menjadi seorang pelayan Tuhan gereja di Baptis. Dia mendapatkan gelar masternya dalam sebuah seminari yang sangat konservatif, Gordon Corwell Theological Seminary, dan memiliki 2 gelar PhD dari universitas, nggak main-main, Universitas Drew dalam bidang teologi sistematika.
Nggak macam-macam orang yang bilang Tuhan kalian itu mitos, bukan kami. Kok kalian pula ngamuk-ngamuk? Kalian ngamuk sama mereka. Dan ini dipublish di jurnal Kareteng. Di mana di jurnalnya? Mana jurnalnya? Ini. Besok kalian belajar, makanya kuliah kalian. Nih, ini jurnalnya nih, nih. Jurnal Sola Gratia, Jurnal Teologi Biblika dan Praktisa. Ini nih ISN-nya. Nangis kalian, terguncang kalian, mencret kalian, mampuslah kalian. Mana ada urusannya sama aku? Aku cuma ngasih data aja. Ya, Bang Elpran. Minum dulu air putih. Iya, Dinda Mika, Dinda Rifa. Itu tanda sayang Dinda Mika. Itu asa tahu. Sok imut deh. Di mulut muntah tapi hati sayang. Tahu aku Dinda. Udah lanjut, kau jangan birahi kau di sinilah. Kita nggak baca Udah, Bible Dinda Amsal kau Rifa. birahi pula. Apa mau Tapi tanya Dinda apa? Rifa, Ya apa? Kau mau tanya apa, Elpran? tapi Dinda Rifa bisa jawab kah kemarin itu kan nggak bisa jawab. Dinda Mika juga nggak bisa. Bapak kau pun nanya ke sini, ku jawab. Kau bawa Oke. bapak kau sekeluarga di sini, biar aku yang jawab pertanyaannya lah. Oke. Bawa bapak kau sekeluarga di sini. Sekeluarga bapakmu pun bawa. Ya itu tanda sayang itu nggak apa-apa sih Dinda. Tanda sayang itu Dinda sama Orang saya. Kristen ini kalau nggak birahi nggak ini ya. Udahlah kau birahi aja kau sendiri sana. Naikkan lagi Uni. Bilang Nabi Muhammad mati diracun, mati kalian. Mampus kau, Tuhan kau mati diracun, nangis kau kan? Mana kau minion? Kau minion. Tuhan yang diracun. Kayak mana lah perasaannya tuh ya? Ternyata Tuhan yang diracun. Ternyata Tuhan yang direncanakan Udah, mati saya diracun tanya, oleh Dinda. Bapak, dieksekusi oleh Hansip Romawi, Oke, mati saya di tanya tempat. sekarang. Diam Eltran, kau. Udah, siapa yang mau bertanya? Udah, kalian bertiga bertanya aja. Kalian nggak ada hak untuk menjelaskan, kalian nggak ada ilmu. Udah, bertanya aja. Apa pertanyaan kalian? Aku lagi on fire, kalian masuk pula di sini. Tumbal aku lah kalian. Kubal-bal. Oke, bisa saya Apa? bicara. Kau bertanya aja, Pauline. Gak usah banyak cerita. Aku turunkan dulu nih. Saya tidak perlu bertanya. Sekarang bahas Ya udah, turun Quranmu, kau di benar sini tidak lah. Kau cuma Quranmu. bertanya, nggak banyak bicara Jangan kau. Ngapain bahas kau banyak bicara di sini? Benar jika Quran. Selamat malam Bang Ino. Wih, lagi ngomong loh dia. Dinda, aku nanya lah Kalau nih. mental nanti naikin ya. Ya Udah benar. aku tanya sekarang Dinda. Dinda Mika. Udah saya Jangan tanya panggil-panggil sekarang. Dinda. Kau kira nggak ikhlas aku kepanggil lembur-lembur kayak gitu? Jijik aku dengarnya Efran. Udah saya tanya. Udah, aku bertanya aja, Elpan. Oh, oke Dinda. Orang-orang Islam itu kan percaya bahwa Allah itu sang pencipta dan Allah itu kan ada, kan begitu. Jadi kita tahu bahwa kalau memang Allah itu ada, ya mungkin Dinda Rifa, Dinda Mika juga tahu bahwa percaya Allah itu kan ada. Jadi pertanyaan saya Dinda, seperti apa Allah yang eksistensinya ada itu Dinda? Bisa Oke, dijawab? aku buktikan. Uni, aku berdoa ya Uni. Ya Allah, keluarkan Elpran Nah, dari sini ya tuh kan, Allah. nggak bisa Keluarkan jawab. Elpran dari sini ya Allah. Keluarkan Ui. Elpran dari komal ini ya Allah. Udah terbukti. Wah, nggak ada berarti Tuhanmu ya? Bisa ya? Ada, selesai. Wah. Coba Elpan, kau minta sama Yesus dulu. Naikkan aku ke atas Yesus. Naikkan aku ke atas Yesus. Bisa nggak? Nggak Nggak bisa. mempan. Berarti Tuhan kau Enggak nggak ada. bisa. Nggak ada Tuhanmu. Nggak ada Tuhanmu. Nggak ada Tuhannya berarti. Ada Tuhanmu. Nggak ada Tuhannya. Nggak ada Tuhannya berarti. Ya ada Tuhannya. Nggak mempan Orang Tuhannya Tuhannya. aja berdoa nggak dikabulkan. Aku berdoa langsung dikabulkan. Makin Dikirakan hangat, makin bukti ya, panas, bukti. panas. Iya. Kita terima lagi. Kau ngapain, Pauline? Bertanya nggak mau. Naik ke sini mau khotbah. Kau cari gerejamu. Sini bukan gereja. Bang Sultan, selamat malam Bang Silakan. Sultan. Kenapa saya selalu diturunkan? Yaudah, coba Teteh, coba ya, aku sama si Pauline dulu.
Oh, Bang Polin, kau Sudah kesini mau silakan. ngapain? Kenapa saya ketika Ya saya karena kau berbicara, nggak mau kenapa saya harus diskusi, berbicara? ngapain kau di sini? Ngapain kau di sini? Ya kalau silakan kau nggak- diskusi. Oke, silakan diskusi ya. Terus Anda Kalau di sini mau masalah diskusi ngapain? masalah kitab ya, kau jangan selalu menghujat terus dalam agama Kristen ya. Coba kau buktikan Sekarang, aku menghujat kalau memang dulu. kau mampu, ya kalau kau mampu bahas Quranmu. Menarik Apalah yang kau Ketika kau bahas kitab kau kalau Kristen ngomong sangat jangan duburmu ikut bergerak, nggak ngerti aku. Pertanyaanku, kapan aku menghujat Tuhanmu? Coba buka, Polin buka si Otang. Bang Polin, ini sudah saya undang. Polin buka lah, capek kami lo turun naikkan kau. Kau pengen kali naik ke sini lo. Kalau ngomong tuh dubur sama mulut gantian, jangan dubur sama mulut berantem dua-duanya ngomong. Polin main Facebook aja kalau nggak sanggup main TikTok sana. Buka mute aja nggak bisa. Polin, kau punya mulut kah? Ngomonglah, kau punya mulut. Ya, si Minion ini siapa ini? Waduh, ini komal apa ini? Kenapa saya dinaikkan ini? Aduh, bahaya ini. Uniriva sudah lupa sama saya ya, toh? Siapa Tadi toh? kamu yang multi minion. Siapa tuh ini? Uniriva ini Tante Nika sudah lupa ini. Aduh, bahaya toh. Mama. Ini Pace dari Nias, ini Pace. Pace dari Nias. Ini ada gembala ini dari Nias. Pace dari Nias. Pace itu dari Medan, Bang. Oh, si hantu blau ini. Sok terkenal salah. Si hantu blau ini loh. Ini si hantu blau nih, akunnya pun ganti-ganti, nggak jelas sekali anak hantu blau ini. Aku baru tahu aku ini baru ngehaku Pace dari Nias. Baru Iya. tahu aku. Suaranya beda. Pace itu dari Medan, Bang. Iya. Kita Bukan, Pace itu dari Aceh. Oh, dari Aceh. Pace dari Papua. Putra juga Dari ini, aduh. Aceh. Dari Aceh. Pak Polin Dari nggak Aceh. bisa. Uni izin karena Pak Polin nggak bisa mute ya. Pak Polin turun dulu nanti mute lagi ya, karena mute-nya nggak bisa dibuka. Ganti lagi akunnya Bang Lodi. Heran aku. Silakan Bang Sultan. Bang Sultan. Apa Bun? Islam apa Kristen Bu? Bang. Si Polin tuh bisa. Abang nonton aja Bang. Polin. Yaudah, Bang Sultan di bawah ya, kalau nonton aja di bawah ya. Banyak pasien di bawah soalnya, Bang. Halo Kens. Halo Kens. Bang Polin mute lagi Bang Polin. Iya, kita langsung cepat-cepat aja tanya dulu. Ken, agamanya apa Ken? Polin Dibantu di follow teman-teman di atas ya teman-teman ya. si Polin ke mana ya? Si Polin karunia. Si Tete jadi kangen sama si Polin. Polin naik nih Polin. Astagfirullah. Aku tuh lagi milih-milih tahu mana yang Bener Udi. Mana yang berakal waras. Mak, Coba promosi dong, Mak. Promosi dong. Ini Baik. apa nih aku? Aku nih mau naik level ini tapi nggak tahu mau baginya. Iya, iya. Teman-teman semuanya, teman-teman yang 2,8K Bota Memandang, mohon di follow bantu akunnya Bunda Mila ya. Insya Allah, makasih banyak Bunda. Sehat selalu. cair dong. Cair dong. Cair dong. Masya Iya, Allah. kurang kan ngomong. Untuk menaikkan followers ya teman-teman. Silakan. Atur nuhun teman-teman karena Bunda Mila ikut bersyiar di Amerika. Oke, silakan. Kenapa saya selalu diturunkan? Polin, Kalian ketawa itu otak kalian itu gak waras, Ya udah, kalian aku gak waras, paham gak? Polin, Kalian maaf, itu gak kan waras, saya- kalau Udah, waras ya. Coba aku ambil lagi ya. Abang, Iya, dari kalian Bang juga Polin. waras ya. Kenapa selalu Bang kalian itu Polin. bahas dengan Alkitab Kristen sementara Quranmu kalian itu nggak pernah dibahas karena nggak menarik. Bang Polin Itu sebentar ya. intinya. Maaf. Bang Paham Polin nggak kalian itu?
Di mana komal-komal dari dalam Bang Polin, kalau Quran bisa ya abang selalu di dibahas mute lagi, adalah abang nggak Alkitab bisa buka dan- mute. dan itu sangat menarik karena itu benar dengan Apa, dengan dengerin fakta aja teh, nggak sejarah. apa-apa teh, dengerin aja teh. Baik. Hah? Udah? Hah? Bang? Udah bang? Udah silakan. Silakan. Udah. Apa masalahnya bang? Silakan. Pertanyaan saya, kenapa selalu dibahas dengan kitab orang Kristen? Kitab orang itu sangat benar. Kita sesuai dengan fakta dan sejarah. Sekarang Quranmu sesuai dengan fakta dan sejarah enggak? Itu aja. Oke. Kenapa kami membahas Bible? Karena Bible banyak masalah dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa kami tidak bahas Al-Quran? Karena Al-Quran tidak punya masalah. Untuk apa dibahas yang bukan masalah? Lagi pula ngapain kami bahas Al-Quran buat abang? Kenapa? Orang kitab abang aja punya banyak masalah, mending kami bantuin abang mencari tahu masalah di dalam kitab abang. Contoh, abang memang tahu sekarang ini jawabannya siapa yang menghendaki penyalipan terhadap Yesus? Sekarang kalian sudah percaya bahwa Yesus disalibkan? Enggak. Percayakah? Enggak. Kenapa dibahas itu masalah kesaliban? Itu sesuai dengan ibadah dari Kristen. Kenapa harus dibahas? Ya karena punya masalah. Kalau masalah Quranmu dengan Alkitab antara langit dengan bumi tidak ada ketemu. Betul. Jangan Al-Quran jauh sekali. itu dari Tidak ada langit, Bible perbandingannya. itu dari sumur, bang. Betul. Antara Al-Quran dan kitab abang seperti langit dan sumur. Low battery. Langit Please adalah charge. Al-Quran, sumur adalah kitab abang. Karena memang kitab abang ketemunya di tempat-tempat yang gak jelas. Al-Quran kami diturunkan dari langit. Beda. ketemunya di tempat-tempat Pendek di Itu middle. pendapatmu. Nah, memang pendapat Ya, saya. itu pendapatmu. Tapi secara ilmiah Ya, bisa dibuktikan. Secara ilmiah dari mana? Justru karena secara ilmiah bahwa Alkitab itu benar-benar itu terbukti dan banyak saksi semua yang terjadi. Siapa itu yang ada bilang benar-benar kayak ada gitu? sejarah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya bacalah Alkitab itu kalau kau punya Di mana otak, baca tertulis? Alkitab itu semua Iya, ada tercatat semua di situ. Iya, Mulai nggak dari perlu lah, perjanjian lama sampai nggak perjanjian perlu lah baru. kayak gitu kali lo. Kayak Ya habis kenapa? tua kau. Ya gak usah kau Apa? menghujat. Kalau memang otakmu nggak Apa pas, yang nggak usah- kuhujat? Nggak usah kau bahas-bahas Alkitab orang Kapan lain. aku menghujat? Bahaslah Kapan kitabmu. aku- Ketika Iya, kau kapan aku- bahas kitabmu ada nggak orang yang menarik? Gantian lah kita ngomong. Kau jangan kayak mama kena tombak lubang dubur. Bukan mama Santai lah kau kau. yang kayak mama saya nggak apa-apa. Buka Saya- mulut dulu, buka sesuai mulut. dengan Coba buka fakta yang mulut. saya Coba buka bicarakan. mulut. Buka Paham mulut, nggak? coba buka mulut. Buka mulut, coba buka. Udah buka mulut, Ya, udah. saya buka mulut, saya sudah. Buka, Saya buka. udah berbicara, saya buka mulut. Buka mulut. Udah ya, makasih. Saya sudah buka mulut. Saya sudah buka mulut. Saya sudah buka mulut. Saya sudah buka mulut. Astagfirullah. Saya sudah buka mulut. Aduh, Pak Polin, gosok gigi besok ya. Uni Rifa makan jengkol tadi ya. Ya, teman-teman sekali lagi mohon follow. Mengapa Islam di seluruh dunia nggak berani dibandingkan saya? Pokoknya itu aja, itu aja. Diam kalian, diam. Polin. Sudah tante. Aduh, Polin menseret Polin. Uni udah tahu informasi bahwa Edis mengatakan Yesus punya Tuhan ya? Udah ada Rudi Yohanes. Iya, ternyata memang Yesus punya Tuhan ya. Kan aku bilang dulu dia tuh Unitarian, aku bilang. Mau aku Dia Valen Unitarian. Dari dulu dia tuh Unitarian, dia tuh tidak pernah menyetarakan Yesus dengan Bapa, tapi dia membungkusnya dengan pemahaman Tritunggal. Jadi orang Tritunggal tuh terkecoh. Kan dia selalu bilang nih, Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Tritunggal kan begitu. Tapi dia tidak menekankan kepada orang Protestan Tritunggal kalau Yesus itu di bawah hierarki Bapa. Dia nggak berani menyampaikan itu di publik. Kenapa? Kalau begitu dia nanti dibuang sama orang Tritunggal. Karena dia kalau terindikasi saksi Yehova atau Unitarian nggak ada lagi yang support dia untuk bikin
beli rumah dia itu. Berarti secara tidak langsung Edis ini kalau kita lihat menipu umat Kristen lah ya, terjadi penipuan Iya. sebetulnya ya. Tahu nggak, dulu itu waktu dia ikut-ikut debat itu nggak ada satupun Kristen yang bersama dengan dia loh. Kenapa? Karena dia dogmanya beda sendiri gitu. Nah jadi waktu dia debat sama Nahdar itu dia bilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi setara dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan sebenarnya adalah Bapa. Nah cuman karena yang support dia banyak Tritunggal ya kan. Karena kalau dia ngaku Unitarian dia kena, dia rata-rata Unitarian itu di anatema, maksudnya di ekskomunikasi gitu loh, kayak diasingkan karena dianggap bidat. Jadi bahaya kalau dia ngaku sebagai orang yang paham Unitarian. Kalau sempat dia ngaku paham Unitarian ya stop lah donatur dia kan Sophie Kuntul itu kan dia kan punya grup di Amerika. Iya. Di grup di Amerika kan, dan rata-rata kan Protestan akut mereka itu. Jadi kalau si Edis ngaku kalau dia Unitarian, habislah dia, dibuang lah sama si Sophie Kuntul dan kawan-kawan. Jadi makanya dia memutarbalikkan kata-kata dia. Coba lah narasinya. Memang menemukan fakta bahwa memang orang Kristen ini tidak memerlukan ilmu. Mereka lebih percaya dengan Edis daripada skolar mereka yang sekolah STT yang tinggi kan. Nah dari sini aku bisa menilai bahwa orang Kristen ini memang tidak berilmu dan tidak butuh ilmu. Mereka lebih mendukung orang yang berpolemik dengan sesama skolar Kristen. Nah ini menunjukkan bahwa pendukung Edis ini murni menuntut Edis itu dasar kebencian terhadap Islam. Betul nggak ini? Iya betul, karena kan ada berapa pendeta tuh yang bilang MYM sama Bom Edis itu laris manisnya karena dia menghujat agama Islam. Karena kalau diuji teologinya dia nggak ngerti. Tahu nggak? Yang sekarang yang lagi viral itu Albert Rumampak mengatakan bahwa Edis itu lawan 3 pendeta, Ezra Soru, si MYM sama Deki Ngadas. Itu doktor semua itu. Si Deki doktor, si MYM doktor, si Ezra doktor, si Edis jangankan jadi doktor, SD aja kayaknya nggak lulus dia itu. Aku mau ngomong kon tadi jadi. Iya. Jadi betul, di Kristen itu yang diterima itu bukan yang berilmu, tapi yang paling banyak pengikutnya. Makanya waktu konsili Nikea, yang rombongan Athanasius menang, karena rata-rata orang berpihak kepada Athanasius. Arius kalah. Sepanjang sejarah kan kalau aliran yang dikatakan bidat kan yang sedikit pengikutnya. Yang banyak merasa menang, merasa benar. Jadi kalau si Edis pengikutnya lebih banyak, maka kalah nanti pengikut yang sedikit. Nanti bisa Tritunggal itu bisa rungkat lama-lama. Tapi nanti si Edis kalau dia tetap Unitarian dan banyak yang ikut mindset dia, lawannya Wanes. Kalau kita umat Islam kan kritis ya Uni ya. Kita mau berguru itu kita harus jelas dulu guru kita ya kan. Oh iyalah. Nggak asal-asal ya kan kita ambil guru. Contohnya kayak aku nih. Aku kan kuliah di kampus umum. Maka aku harus tahu siapa. Makanya ada gelar nama tuh kayak Dr. Ilman Laode Ilman Ilyas LCMA, dekanku. Gelar itu validasi bahwa dia pernah mengambil ilmu tentang apa yang jadi bidangnya. Atau misalnya Bapak Fauzi ya SIKOM atau MIKOM, sarjana ilmu komunikasi. Ganti dulu akunnya, yang ini akut banget ini sinyalnya. Atau magister ilmu komunikasi. Itu kenapa setiap nama itu harus ada gelarnya. Nanti aku kan kalau Rifa MOW nggak boleh lagi Rifa biasa, tapi Rifa SOS, sarjana sosial. Kenapa begitu? Itu sama kayak kita gini deh, kalau seorang dokter gigi itu tulis di depan rumah dokter gigi biar orang tuh tahu berobat kemana gitu. Dan itu etika. Nah dalam dunia akademik. Nah si Deki doktor, magister doktor dia, si Ezra Soru doktor, si MYM doktor. Malah menurut si Edis dia yang benar, si dokternya yang salah. Jadi mereka tuh tidak menerima orang berilmu. Kalau aku apa? Komunikasi penyiar Islam.
apakah nyambung kalau aku nanti diajari sama sarjana kesehatan? Ya nggak nyambung. Harus sarjana komunikasi juga yang dosen aku. Itu siapa? Yaitu bapak kaprodiku itu. Ini yang tidak dimiliki oleh Kristen. Udah, ini ada Kristen, disapa dulu nih, NIM. MIM, selamat malam. Nih, tengoklah saking botolnya orang Kristen ya, Surah namanya tuh. Surah itu Islam atau Kristen? Surah, kamu Islam atau Kristen? Masa pertanyaannya gitu? Apa Dokter katanya? agama atau dokter apa? Dokter sama dokter tuh beda. Ini siapa sih? NIM. Ya, NIM. ya. Kalian dapat jerapah, aku tidak weh. Nggak cair pun uni gagal. Masya Udah, Allah. jangan gitu, NIM nanti dapat gajah. Kita tapak dulu nih, NIM agamanya apa? Ya. Saya Noise. Oke, boleh. Kalau Anda Kristen, Anda di sini boleh menjelaskan agama Anda kalau Anda akademisi. Kalau tidak, Anda cuma bertanya saja, bro. Saya tertarik kepada Ibu apa tadi? Ya, terkait tentang Yesus mitos, ya. Terkait tentang Yesus mitos, itu dalam studi akademis dari khususnya dari Eropa, Jerman, itu hanya minoritas, hanya 10% dari seorang para teolog. Namun kalau kita bantah daripada situ 80%, itu bisa kita bantah bahwa 80% para teolog-teolog Kristen juga banyak yang membantah. Ya, termasuk dari tulisan Bart Ehrman sendiri. Dan saya bantah dulu ya. Tadi ada 45 sampai 6 itu tokoh-tokoh dari Profesor Emeritus. Ya, saya akan Sebentar, jelaskan bro. juga bahwa saya jelaskan juga bahwa ada Sebentar, juga bro. Sebentar, dari bro. penulis Bart Ehrman dari Profesor Bro. Studi Perjanjian Baru University of Bro, Carolina. Anda tadi mendengarkan apa kata saya? Ya, Anda kenapa pakai cadar? Cadar siapa yang ada kabur itu? ya, saya Bro, saya harus menjaga bahwa orang ibu bisa menjebak nanti kalau sampai saya ya bisa itulah terjebak. kalian Kristen. Kristen itu sebelum bicara kebenaran aja udah takut kejebak. Kenapa? Nggak percaya diri sama kebenaran Tuhannya dan Sekarang- kuasa Tuhannya. Ya, Sebentar, gini. Anda dengar nggak omongan saya? Jangan, di sini bukan tempat kita negosiasi cara diskusi. Saya tanya, Anda tadi dengar kata saya nggak? Ya, baik. Apa yang saya bilang? Di sini yang boleh menjelaskan tentang agama adalah para akademisi. Anda akademisi bukan? Saya hanya kaum awam. Orang awam di sini tidak boleh menjelaskan, bro. Orang awam di sini bertanya. Kalau saya jelaskan saya seorang akademisi, maka saya harus meninggalkan itu. Bo, di dalam dunia akademisi mengatakan diri kita seorang sarjana itu bukan meninggikan diri, bro, tapi itu sebuah kejujuran dan itu validasi sebuah gelar akademik. Kalau Anda tidak cukup mampu dan Anda percaya Tuhan Anda tidak mampu melindungi Anda untuk bicara kebenaran, nggak usah ngomong di atas ini. Beranikan diri, belajar dulu untuk cara berani, pikul salib seperti yang lakukan Tuhanmu ya. Turun aja dulu ya, bro. Saya mampu. Bro, kami ini konsisten dengan omongan, bro. Kalau saya bilang tidak bisa orang awam bicara, tidak akan saya berikan orang awam bicara menjelaskan. Kenapa? Saya akademisi. Terakhir saya lakukan itu yang ada adalah kebotolan merajalela. Di Saya sini yang akademisi. berhak bicara menjelaskan adalah orang yang akademis, gelarnya jelas. Saya akademisi. Ya, Ini apa? semuanya Akademisi bisa apa? dijelaskan. Akademisi apa? Bertanggung jawabkan. Kalau cuman bawa buku begitu saya juga Bagaimana? bisa. Saya tanya, akademisi apa Anda? Kok bebal kali orang-orang Saya Kristen dikasih tahu akademisi. ya? Saya di akademisi. sini bertanya Historis tentang teologi. gelar akademisi Anda. Saya bagian historis Kristen dan biblical Kristen. Saya bisa Nama Anda siapa? menjelaskannya. Saya cek di Pededikti, nama Anda siapa? Tidak perlu nama, yang penting saya Oh, orang akademisi. Kristen penipu. Itu namanya kau. Ini- Berarti kau anggap kami ini percaya dengan tipuan. Kau punya buku Ini itu banyak bukan berarti buku kau saya. akademisi. Kau punya jangan-jangan kau penjaga perpustakaan pun bisa. Kami bukan orang bodoh, Penerang. bro. Di sini kita bicara akademik. Aku justru Ini, tunggu ini. orang seperti kau, Saya bro. buku. Saya sangat. Jangan dulu, diam dulu. Kalau nggak punya Ya. adab, berarti Anda bukan akademisi. Anda tahu regulasi dan struktur, ngerti metode. Kalau Anda seorang akademisi, Anda tahu tidak?
Kalau kami membuka event, maka aturan itu ada pada pembuka event, bukan orang yang menjadi tamu dari pengada event. Saya bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau kau bisa mempertanggungjawabkan, nama kau siapa? Bagaimana kau mempertanggungjawabkan nama kau aja kami nggak tahu? Dan ini, Dok, Namamu siapa? Biar ku cek di Pededikti. Aimak, ini disertasi saya banyak. saya Dan ini tanya saya dan namamu tesis saya. siapa? Nih, Macam nah. mana lah ngaku akademisi ini, orang ini aja nggak ngerti bahasa Indonesia. Analisis retoris, bagaimana Saya orang tanya historical. gelar akademisimu dan namamu. Nah, nih. Ini semua buku. Saya tidak butuh kau tunjukkan satu ruko pun buku, nggak peduli aku. Nama kau dan gelar akademikmu apa? Apakah perlu nama? Yang penting. Ya perlulah. Kalau nggak perlu ngapain kau sematkan gelar akademik di belakang nama kita? Botol. Kok nggak penting kata dia? Kalau nggak penting gelar akademik, ngapain kau kuliah? Kok kayak gini orang Kristen kualitasnya. Aku nggak perlu kau takut, mau kau ketakutan kek, mau kau menceret kek. Yang aku butuhkan nama kau supaya kami betul-betul tahu kau akademis. Jangan kau tunjukkan apa, jangan-jangan buku karangan orang yang kau tunjukkan. Ayo, Enggak, ini namamu aplikasi. siapa? Saya punya buku elektronik. Namamu siapa? Ya Allah, kok kayak gini kali lah Kristen nih ya. Nih, biar kita bahas. Sekali lagi kita tanya, kalau kau tidak mampu diskusi, kau turun ya. Turun di bawah ya, kau nggak mampu diskusi. Kristen itu adalah orang yang bahkan menyampaikan kebenaran menurut mereka saja. Mereka tidak percaya diri. Kenapa? Mereka takut. Takut kenapa? Takut Tuhannya nggak mampu melindungi mereka kalau digeruduk sama orang Islam. Padahal di dalam kitabnya disuruh pikul salib. Mereka ini pendusta. Jadi orang yang secara psikologis menutupi jati dirinya itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Pertama, dia menjaga kode etik karena dia takut dipecat dari tempat pekerjaannya, atau dia tahu kalau dia akan merusak room kita dan dia akan menghujat, dia tidak mau nanti ditangkap polisi. Orang kalau akademis, dia tidak perlu takut, namanya kan beredar dimanapun di sosial media, namanya akan berserak. Kenapa? Kenapa takut kalau kita akademisi? Namaku ada di Pededikti loh. Kenapa takut? Katanya anak Tuhan, tapi ketakutan. Mending kayak aku nih, ngakunya hamba Tuhan tapi nggak pernah takut sama kalian oten. Ngakunya aku anak Tuhan. Anak Tuhan kok takut sama hamba Tuhan kayak aku. Orang dia mau niat mau maling motor kok tadi kok. Iya, kayak mau maling baju, kayak mau maling kutang ku tengok. Assalamualaikum Kak Uni Rifa. Agamanya apa, Bang? Ya, kalau saya sudah mengucapkan assalamualaikum berarti kami muslim berserah diri kepada Allah Enggak, Subhanahu wa Ta'ala. salah. Tidak semua orang yang mengucapkan salam di komal debat lintas agama itu semua muslim. Kristen pun juga mengucapkan, Bang. Makanya kalau saya tanya Islam. artinya saya ingin tahu agama. Jadi jangan dipersulit saya biar waktu tidak ini. Oke, Islam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Bintang, ada keperluan apa naik ke sini karena ini forum diskusi lintas agama? Ya, saya mau bertanya Kak Uni Rifa. Pernah saya murtad, terus kembali lagi jadi Islam. Apakah tobat saya itu diterima atau tidak? Tuh Kak Uni. Tidak tahu saya, Bang. Tidak tahu saya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena saya baca juga surat An-Nisa 137 itu jangan diulangi lagi hal yang sama. Kalau kalau diulangi lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kesesatan itu. Iya, mungkin Anda orang tersesat mungkin karena Anda menipu agama, ngaku-ngakunya murtad padahal Kristen asli. Makanya Anda diutus setan ke Anda. Makanya yang kalian sembah itu setan. Ya, tapi begitu saya karena diberikan gini loh, petunjuk orang lagi. kalau yang memang sudah menuhankan setan, dia akan berdusta dalam segala hal. Dia akan mudah untuk berdusta dalam segala hal. Omongannya nggak bisa divalidasi. Pertama, bukti orang yang ada indikator pendusta, akunnya nggak jelas, fake, foto juga nggak jelas, fake. Makanya gampang di Kristen ini ngaku-ngaku Islam lah, ngaku-ngaku Hindu, ngaku-ngaku Buddha. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Itu dalil pertama. Dalil kedua, apa salahnya kawan-kawan Kristen kita berdusta? Toh mereka sudah dijamin masuk surga sama Papa, saya sama Yesus. Jadi
Itulah kenapa kita di sosial media ini teman-teman tidak harus menjawab salam ketika ada yang naik itu akunnya tidak jelas. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak masalah menyamar. Karena Paulus mengajarkan kalau ketemu Yahudi jadi Yahudi. Begitu juga yang terjadi dalam beberapa fakta sejarah para orientalis, mereka itu menyamar menjadi orang Islam. Johann Louis Burckhardt menyamar belajar Islam. Snok Horgonyi banyak. Jadi hati-hati teman-teman Islam ya. Kalau ada orang Islam kelakuannya bukan Islam, jangan tuduh dulu dia Islam. Jangan-jangan dia Kristen menyamar. Kalau ada yang ngeledakin gereja, jangan percaya dulu dia Islam. Bisa jadi itu Kristen menyamar ingin merusak agama Islam. Hati-hati loh, ya. Kenapa? Kalau kita gampang percaya, berarti kita sama seperti mereka. Ya, kita bukan orang yang diperintahkan bodoh. Kita kaji teliti dulu teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, Bintang ya. Terima kasih. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikum. Black Mamba. Halo Black Mamba, Baverdale. Lanjut Mika, habis suaraku. Black Mamba, selamat malam. Halo. Buffer. Ya, Islam Kristen. selamat malam. Malam Islam Kristen dek. Kristen. Black Mamba, Buffer Kristen. Katolik. Kristen. Noval. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black Mamba, ada yang mau dipertanyakan? Black Mamba. Black. Black, ada yang mau dipertanyakan sama Unirifa atau dibantah apa yang disampaikan oleh Unirifa? Ya kok Yesus mitos gitu, dari mana gitu. Oke, silakan. Oke, pertama bismillahirrahmanirrahim buat saudara-saudara Kristen. Kalian lihat tema ini, sebenarnya ini tema counter. Di mute dulu ya, Black Mambo. Tema ini tema counter sebenarnya. Duh, siapa yang noise ini? Kenapa ini tema counter? Karena kalian umat Kristen, klaim bombastis kalian itu terlalu berlebihan. Mengatakan bahwa Yesus itu ada secara fakta historis tapi tidak mampu menunjukkan bukti-bukti arkeologisnya. Mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif sementara Nabi Muhammad punya punya arkeologisnya. Maka saya di sini mau membawa satu jurnal yang ditulis oleh para sarjana yang profesor. Tadi ada yang naik ke atas mengaku akademisi tapi tidak berani mengakui dirinya ya. Tidak berani menyangkal dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa iya, itu kan cuma minoritas ya. Iyalah, di antara kalian Kristen pasti kalian bilang Yesus itu ada, itu iman kalian. Nah, masalahnya adalah mari kita adu argumen mana yang lebih kuat, para profesor dan doktor ini atau kalian-kalian Kristen yang mengaku profesor dan doktor yang mengklaim Yesus itu ada. Kenapa? Fakta historis atau fakta historis yang sejarah itu harus ada syarat-syaratnya, yaitu secara empirik harus ada. Nah, ada tidak Tuhan kalian itu terbukti secara empirik? Buktikan. Ya, buktikan. Nah, yang mengatakan Tuhan kalian itu mitos bukan saya, tetapi beberapa profesor seperti Richard Carrier. Itu profesor. Ya, dia seorang profesor dia. Ya. Dia adalah seorang yang di PhD dia. PhD dan dia pun memang membahas tentang Yesus ini. Artinya orang terpelajar, bukan orang kaleng-kaleng. Yang kedua siapa? Ada Tom Harpur nih, teolog dan kemudian menjadi profesor. Kemudian siapa lagi? Banyak ya. Nih, George Albert Wells. Jadi tokoh-tokoh ini, dan ini ada di jurnal STT kalian. Jadi yang mengatakan bahwa Tuhan kalian itu mitos bukan saya, tapi sarjana-sarjana yang saya kutipkan namanya. Nah, lalu kalau untuk membela Tuhan kalian itu benar-benar ada faktanya, maka pertanyaannya, ada tidak fakta historis tentang Tuhan kalian, bukti-bukti arkeologisnya? Silakan jawab.
Silakan Black Mamba. Halo Black Mamba. Pertama, ada tidak sumber yang terpercaya menceritakan tentang Yesus karena ciri-ciri fakta itu adalah sumbernya dari orang yang terpercaya. Kedua, empirik. Ketiga, apalagi ya, objektif. Nah, maka saya minta cuma 2 aja. Satu, fakta historis dia, bukti arkeologis dia. Yang kedua adalah sumber dari orang yang dapat dipercaya. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah banyak-banyak. Saya minta cuma 2 aja. Fakta historis dan sumber dari orang yang terpercaya. Kalau Nabi Muhammad ada, fakta historis ada, sumber dari orang terpercaya juga ada. Oke, Baver. Black Mamba, buka mute-nya. Udah ada si Baver aja. Nanti bagianmu itu si Black Mamba. Oke. Baver, habis ini kamu ya. Aku mau tidur, ngantuk. Mati aku. Halo Pak Noval, kita turunkan dulu ya. Iya Black Mamba. Muhammad aja percaya Muhammad. Iya Nabi Muhammad ada secara fakta historis, yang nggak ada Tuhan kau. Kenapa? Bahkan presiden kau sekarang percaya sama Nabi Muhammad karena memang fakta historisnya ada, yang nggak ada Tuhan kau. Kenapa kalian Kristen-Kristen ini dikasih edukasi, bukannya malah membantah, membawa antitesis, malah menghujat? Kau kalau menghujat belajar dulu sana. Kau masuk room yang salah kalau menghujat di sini. Kutelanjangi Tuhanmu lagi nanti, baru tahu kau. Baver. Ya, Baver. Baver buka mute-nya. Baver. Ya. Bisa dengar kami ngomong, Baver? Baver? Ya. Bisa dengar kami ngomong? Ya, silakan. Gimana tanggapannya yang tentang yang udah disampaikan oleh Uni Rifa tadi? Itu berbeda. Berbeda? Bisa bantah dengan data? Ya, soalnya saya dari agama Katolik. Ya, silakan nama Uni. Sampaikan Ada apa yang musik mau ini ditanyakan. kena ini nanti ini siapa ini? Si Isnin ini ada musik kayaknya nih. Jadi buat teman-teman Kristen tolonglah ya, kalau naik ke sini itu punya mental lah ya, punya mental sedikit, janganlah ya apa, kalau mau naik ke sini itu siapkan mental kalian, jangan langsung hilang mental ciutnya kalian ya. Ini ada suara musik ini, Bawer. Gini ya, sebenarnya begini loh ya. Kalau kalian itu memposisikan diri kalian seperti yang betul-betul kalian manusia, kami tidak akan bersikap membuat kalian itu bubuk di sini loh. Justru kalau kalian bertanya saja saya akan jawab. Kalau kalian sopan. Tapi rata-rata di antara kalian naik ke sini tuh banyak yang tidak sopan. Orang Katolik biasanya sopan-sopan, Protestan ini rata-rata tidak sopan naik ke atas. Dan makanya saya juga memperlakukan hal yang sama. Kenapa? Biar kalian itu tahu diri gitu loh. Ketika kalian menghujat Nabi kami itu justru Tuhan kalian tertelanjangi. Seperti tadi Nabi Muhammad dituduh mati kena racun, itu fitnah. Padahal Tuhannya mati kena racun. Kan ada ayatnya, Bu. Ada ayatnya. Mana ayatnya Nabi saya mati diracun? Kenapa Kristen ini kok banyak memfitnah ya? Heran saya. Kalian pernah kuliah nggak sih? Kalian tahu silogisme nggak? Kalian tahu filsafat sederhana nggak? Kalian tahu nggak literasi? Mengerti cara baca literatur nggak? Kenapa kalian kok berpihak kepada kebodohan? Ini lagi nih, kamu kalau sebagai Katolik, harusnya kamu itu tunjukkan bahwa Katolik sekarang tuh beda dengan Katolik zaman dulu. Katolik zaman dulu memang tidak berpihak kepada ilmu, bahkan menolak. Makanya terjadi inkuisisi 500 tahun. Harusnya kamu sekarang ini berkembang, bertumbuh imannya. Ikuti Santo Aquinas itu. Debat sama Bang Edis. Hah? Apa kau percaya kata Edis kalau penyelipan karya iblis? Berarti Edis itulah kau sebagai Katolik percaya kepada Edis. Romo kau aja, Ya, Romo itu Patis kan kalian Tuhan tidak yang percaya. memutar fakta menjadi yang kebenaran, yang Oh berarti Tuhan kau meridoi rencana iblis.
Edi saja mengatakan Yesus punya Tuhan loh. Edi saja mengatakan Yesus punya Tuhan loh. Nah, percaya kau Edis? Percaya kau sama Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan? Pak Fer? Percaya kau sama Edis yang mengatakan ambil alih ya dari Tante iblis? Mika ya. Iya, Ngantuk aku. percaya. Percaya Udah, Yesus berarti punya itu. Tuhan? Pak Fer? Iya, percaya. Kenapa bukan Tuhannya Yesus yang kalian tuhankan? Kan fakta yang dimaksud. Apa kau ini? Apa lah, Kak? Udah ya teman-teman ya. Lanjut sama Mika ya. Aku istirahat, ngantuk, tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, nanti enggak aja. Alasan ini, alasan. Ya udah kau sama aku aja. Sama Siapa aku aja kau? aku bertanya samamu. Ngapain kau kuhadapi? Kau siapa emang? Apa kredibilitasmu? Ya, kemarin saya lihat video-video sama gabung sama Bang Edis itu kan ajaran saya kamu Yang itu kutanya itu apa kredibilitasmu sehingga kau harus berhadapan dengan aku. Aku punya asisten pribadi namanya si Mika. Kau hadapi dia. Kalau bisa kau lolos dari cengkramannya, berarti kau bisa menghadapi aku. Kau hadapi dulu pagarku. Siapa nama Tuhanmu, ya, Bafer? dengar-dengar itu kamu yang sangat Siapa mengkhianati. nama Tuhanmu, Bafer? Nama Tuhanmu siapa, Bafer? Apa yang kau tanya Tuhanku? Kita nggak tahu siapa Tuhan. Kau takut kau nggak pede kau nyebut nama Tuhan kau lagi? Kau aja nggak tahu Tuhanmu siapa. Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhanmu siapa? Gak ada itu. Gak ada Tuhannya. Gak ada Kalau itu Tuhannya. Tuhanmu, ngapain kau lawan orang debat? Ada Tuhanmu ada nggak? Manusia semua, setiap manusia ada Manusia Tuhannya. Tuhannya unik. Setiap manusia ada Tuhannya. Tuhanmu manusia. Ya, kau salah dengar. Tuhanmu manusia, Baper. Kau salah dengar. Siapa Tuhanmu? Masa siapa Tuhanmu? Tuhanmu Nama aja kau Tuhanmu nggak siapa? tahu. Ngapain kau tanya itu? Pengen kenalan aku, minta nomor. Ngapain kau minta nomor sama aku? Debat aja kau sama Bang Edis. Ya kau panggil Edis ke sini. Ya. Ngapain kau Edis panggil? itu nggak Bebas berani sama kami. Nggak berani Edis itu. Hah? Udah naik aku sama Edis itu, nggak dikasih naik. Oh ini Mika ini nggak berani aku katanya. Orang dia mengatakan Yesus punya Tuhan kok. Masih percaya kau sama si penyesat itu? Kabur kau. Kau kabur. Kabur. Klot. Klot, selamat malam. Islam atau Kristen? Oke. Siapa Tuhanmu, Bang? Nah, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan Bunda Maria? Mak tenggelam ini kayak. Harus dites dulu keilmuan kalian, bertahu dulu benar nggak kalian punya Tuhan. Menyebut Tuhan aja nggak, kalian nggak pede. Tenggelam sudah, tenggelam, siap-siap tenggelam rame-rame.